Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini kita bersyukur kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah tengah pekan. Oleh sebab itu saya mengajak kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah tengah pekan ini. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami sekali lagi diberikan waktu untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun secara online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya Tuhan menjamah setiap hati kami, memberikan kami sukacita untuk mengikuti ibadah online ini. Sehingga nantinya kami bisa memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian, yaitu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dan ketika kita menyanyikan lagu ini, marilah kita melihat apakah kita itu adalah orang yang rindu sungguh-sungguh untuk melihat dan meraih tangan Tuhan Yesus dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu ini, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
Saudara, mari kita sama-sama kembali menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan Gembala Baik Bersuling dan Merdu, agar kita melihat bahwa Tuhan yang sudah mati bagi kita di kayu salib adalah Tuhan yang sungguh baik, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama di kesempatan ini. Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang pergi. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air besar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang benih. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang benih, kuasa damai jelang Jemaat sekalian, saya mengajak kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu adalah rema bagi kehidupan kami, sehingga sesuai tema kami, bagaimana kami menjaga kekudusan hidup ini, supaya kami terus berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, sebab kami semuanya Tuhan, sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. 1
1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul akan satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Kalau kita memperhatikan bagian yang kita baca, Paulus menulis surat kepada Korintus, jemaat yang ada di Korintus. Dan Korintus merupakan kota yang sangat terkenal di zaman Rasul Paulus. Kota yang dibangun di atas bukit dan berada pada jalur yang sangat strategis. Bisa dikatakan bahwa Korintus adalah kota yang sangat diincar-incar oleh para pengusaha ataupun investor. Bahkan menghubungkan Asia dengan Eropa, Bapak Ibu Saudara. Membuat Korintus menjadi kota yang sangat berkembang pesat. Dan kemajuan kota ini membuatnya menjadi kota yang dikatakan kota segala yang ada. Apapun yang kita cari di dalam zaman itu, konteks zaman itu, semuanya ada di Korintus. Tetapi yang paling disayangkan adalah dosa juga ikut berkembang jauh melampaui perkembangan rohani mereka. Jadi ketika kota ini begitu maju, moralitasnya begitu hancur, kerohanian tetap pada tempatnya bahkan cenderung untuk turun. Di Korintus kita menemukan juga berbagai macam kuil. Salah satu yang terkenal adalah kuil dewa Afroditus yang dihuni sampai 1000 imam wanita yang bertugas sebagai pelacur bakti atau melacurkan diri di dalam kuil. Permasalahan muncul di sini yaitu berkaitan dengan moralitas atau integritas manusia, spiritualitas yang kering, kerohanian yang makin jauh daripada Allah, hidup yang sudah mulai tanpa arah. Bahkan ketika mereka mengatakan mengasihi Allah, tetapi dengan waktu yang berjalan mereka terjebak dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Paulus mengatakan bahwa dosa yang terjadi di Korintus kalau kita baca bukan hanya masalah perpecahan di dalam jemaat, tetapi juga secara moralitas mereka. Selain berhadapan dengan masalah moral, Paulus juga berhadapan dengan ajaran Gnostik. Jadi Gnostik juga adalah satu ajaran yang berkembang di Korintus pada waktu itu. Yaitu mengajarkan segala sesuatu yang dilakukan dengan tubuh tidak akan meninggalkan pengaruh apapun atau menimbulkan pengaruh apapun. Jadi ada pengajaran yang mengatakan silahkan lakukan seks bebas, silahkan melakukan perselingkuhan, silahkan melakukan persinahan, toh tidak apa-apa. Apapun yang kita lakukan bagi tubuh itu tidak berpengaruh banyak di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus di dalam ayat tadi mengatakan apa yang engkau ikat maka itu akan terjadi dan terikat bersama-sama dengan dirimu. Kalau engkau mengikat dirimu dengan perempuan yang cabul itu, maka hidupmu menjadi satu roh, satu daging dengan dia. Kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, maka kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kebiasaan atau masalah pemikiran orang Korintus itu yang dipengaruhi ajaran-ajaran Gnostik, cara berpikir Yunani atau Helenistik sebenarnya itu. Salah satu contoh dari seorang Epictetus mengatakan, ahli filsafat, dia mengatakan begini: hal yang terpenting adalah jiwa manusia.
tubuh hanya materi yang tidak penting. Sehingga mereka pun berani membuat tubuh mereka cemar dengan dosa, itu tidak masalah bagi mereka. Cara berpikir atau pola berpikir ini meresahkan Paulus. Dan Paulus pun menulis suratnya yang bersifat menegur. Dia menasehati jemaat Korintus agar menjaga tubuh mereka dengan baik. Oleh karena mereka sudah keluar daripada standar ilahi. Paulus menolak pemahaman yang terjadi pada jemaat Korintus. Bagi Paulus, tubuh pada suatu hari memang akan membusuk di dalam kubur. Bapak Ibu dan saya, tubuh kita suatu waktu nanti pasti membusuk di dalam kubur. Tetapi tidak berarti bahwa tubuh untuk percabulan atau tidak penting. Menurut Paulus, tubuh bukanlah semata-mata bagian dari manusia yang dapat rusak, melainkan mewakili manusia itu sendiri. Kita bisa ditahu apa yang ada di dalam hati kita, hidup kerohanian kita, itu diwujud nyatakan melalui apa yang dilakukan tubuh kita ketika kita masih hidup. Sehingga Paulus mengatakan menjaga tubuh adalah sesuatu yang penting. Bahkan harus dilakukan sama seperti menjaga kerohanian setiap pribadi Kristen. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda yang sangat taat beribadah kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Namun suatu saat dia bertemu dengan temannya yang berada di luar daripada gereja. Maka pada waktu itu dia bertanya sama temannya, kamu juga setahu saya orang yang pernah mengatakan mengasihi Tuhan, mau hidup dengan baik. Tetapi kenapa engkau merusak tubuhmu dengan narkoba, dengan lain sebagainya. Dia mengatakan yang penting pikiran dan hati saya hidup menjadi masyarakat yang bersosial, memberikan bantuan, peduli kepada orang lain, tidak peduli tubuh saya seperti apa. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat dualisme atau dua hal yang bertolak belakang sekali. Di satu sisi dia mengatakan bahwa hidupnya baik secara integritas, tetapi di luar jiwanya, tubuhnya dia melakukan dosa. Dan kemudian ini menjadi dua hal yang sulit sekali diterima oleh akal. Artinya kalau hati kita baik, maka tubuh kita juga pasti baik. Kalau tubuh kita mau baik, maka kita harus juga memiliki integritas dan moralitas yang baik. Mari kita lihat pengajaran Paulus terhadap jemaat Korintus di sini. Kita bahas satu ayat per satu ayat. Di dalam ayat 12, Rasul Paulus menunjukkan sikap yang bijaksana. Bahwa memang benar segala sesuatu itu halal. Tidak ada yang haram di dalam dunia ini. Tetapi tidak semuanya berguna. Tidak semuanya berguna. Ia tidak membiarkan dirinya diperhamba oleh apapun, tetapi manusia harus bisa mengontrol apa yang ada di luarnya atau materi. Sehingga kita tidak dikontrol dengan apa yang ada di luar masuk ke dalam kita. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, emosi dan tidak terkontrol, maka kita diperhamba oleh emosional kita. Kalau hawa nafsu mengontrol kita, maka kita akan jatuh di dalam percabulan dan persinahan dan lain sebagainya. Sebagai orang yang telah dibeli lunas oleh Kristus, maka kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita bukan hamba daripada nafsu dan dosa. Kita adalah orang-orang yang diperlengkapi Tuhan. Memiliki moralitas yang harus seperti dengan Ia. Serupa dengan gambar Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Sehingga kita bisa merawat tubuh kita dengan baik. Kalau Paulus mengatakan dalam Roma 12 bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Maka kita mengerti bahwa tubuh ini harus dipersembahkan sebagai pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Di dalam ayat 13, di sini kita lihat ada indikasi bahwa orang-orang Korintus itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan juga makanannya. Mereka bukan hanya berdosa terhadap tubuh secara nafsu, tetapi juga secara perut di sini. Mereka rakus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita menafsirkan kata perut di dalam ayat 13, artinya adalah koilia, itu adalah lebih luas berbicara tentang pengendalian diri yang sangat tidak bisa mereka rem. Atau mereka lebih cenderung melakukan dosa walaupun mereka tahu itu dosa, mereka melakukan dosa. Bukankah seringkali kehidupan kita sama seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Atau seperti anak kecil yang lagi batuk dan dia tahu dia batuk, tidak boleh makan permen atau ais, tetapi tetap saja dia minta permen itu. Tetap saja dia mau makan es krim. Tetap saja dia tidak pedulikan apa itu batuk. Yang penting dia menikmati apa yang dia lihat dan inginkan. Itu keinginan daging yang sungguh luar biasa. Sehingga di dalam ayat 14, Paulus mendorong jemaat Korintus bahwa fokus kita bukan pada kecenderungan kita.
fokus kita sekarang harus dialihkan kepada Tuhan. Dan Tuhanlah satu-satunya jalan yang menguatkan kita, yang memberikan kita kehidupan yang baru, yang memberikan kita kuasa supaya kita bisa mengendalikan semuanya itu dengan baik. Kita pun harus realistis Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita hidup di dalam daging, maka keinginan daging kita sungguh luar biasa. Dan ini yang harus kita lawan. Dan di dalam ayat 15, di sini kita bisa melihat lagi bahwa Paulus mengatakan tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Jadi tadi kita diajak untuk menjaga tubuh kita, lalu kita bertanya, kenapa saya harus menjaga tubuh saya? Karena tubuh ini dikatakan Paulus di dalam ayat 15 adalah bait Allah. Menjadi bait Allah berarti Tuhan bersemayam di situ. Tuhan mau tinggal di situ. Tuhan mau hidup di dalam hidup kita. Sehingga Yohanes 15 mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau. Kalau rumah kita kotor Bapak Ibu Saudara, tentu kita malu kan, meminta Tuhan masuk ke dalam rumah kita. Atau kalau kita minta Tuhan masuk dalam rumah kita, kita akan bermohon pada Dia. Tuhan tolong sucikan dan bersihkan hatiku, rumah hidupku ini. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan tubuh kita bait Roh Kudus. Jadi kita sebagai alat Tuhan, kita siap dipimpin Tuhan. Kita ingin kehidupan pribadi Yesus yang pernah hadir 2000 tahun yang lampau itu menjadi keteladanan yang nyata untuk kita melakukan hidup kita dengan baik. Dan di dalam ayat 16, Paulus lebih banyak kemudian menggunakan kata percabulan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, terdapat kurang lebih 15 kali yang menuliskan kata ini berupa peringatan, larangan, perintah. Dalam 1 Korintus, 1 Timotius, Roma, Korintus kembali, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, 1 Tesalonika. Sekian banyak ayat itu. Bahkan 9 kali ditujukan kepada jemaat di Korintus. Artinya Paulus mengatakan kalau engkau satu daging dengan percabulan itu, maka kedudukan Kristus ada di luar daripada dirimu. Atau Kristus tidak akan pernah mau tinggal bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, kita di rumah mungkin punya salib, kita punya banyak aksesoris rohani, kita ke gereja, tetapi yang paling penting dalam hidup ini adalah salib Kristus di dalam hati kita. Yang paling penting di dalam hidup ini adalah bagaimana kita mewujud nyatakan Kristus yang hidup itu di dalam kehidupan kita. Kita maju, tinggal 3 ayat Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 15, 16, 17, dan 18, Paulus melihat bahwa setiap orang Kristen atau jemaat Korintus harus menyatukan diri pada Allah, bukan pada percabulan atau dosa seksual. Kita tidak bisa berdiri pada posisi netral. Kaki kanan saya ada pada Kristus, kaki kiri saya ada pada dosa percabulan. Itu tidak bisa. Harus salah satu. Kalau kita berdiri pada Kristus, maka yang kiri ini harus ikut pada yang kanan. Tetapi kalau kita berdiri pada kaki kiri kita, maka yang kanan ini pasti mengikuti yang kiri. Kita harus milih, Bapak Ibu Saudara. Iman kita tidak ada istilah netral. Kita pilih Tuhan atau kita tidak pilih Tuhan. Itu saja. Di dalam ayat 18 lebih spesifik lagi di sini, bahwa dosa-dosa percabulan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah dosa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi bukan di luar daripada diri kita. Ini kemudian dikatakan Paulus sangat serius sekali. Engkau merusak dirimu, berarti engkau merusak hubunganmu dengan Tuhan. Dan ayat 19 tidak kebetulan atau tidak sengaja Paulus kembali mengingatkan jemaat Korintus bahwa ingatlah tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya sterillah kembali dari tindakan dosa dan pencemarannya. Dan ayat 20 merupakan ayat yang Paulus tutup dengan begitu indah. Dia mengatakan bahwa engkau itu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli. Jadi jangan pernah berpikir bahwa iman Kristen itu semata-mata karena kita berjasa sehingga kita diselamatkan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan kamu telah dibeli. Artinya kita tidak punya hak harusnya untuk melanggar firman Tuhan. Kalau kita mengatakan kita milik Tuhan, maka kita harus melakukan dengan tuntas, totalitas kita. Melakukan firman Tuhan di dalam hidup ini.
Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, berarti kita itu belum dibeli. Artinya kita itu belum memperoleh namanya keselamatan. Sehingga ketika engkau dan saya ditanya apakah nanti mati masuk surga, jangan pernah mengatakan pasti. Karena kita tidak pernah menikmati hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita masih mau cenderung untuk melakukan apa yang kita miliki. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus di kayu salib itu bicara tentang pengorbanan bagi kita. Bicara tentang mematikan dirinya, mematikan dagingnya bahkan di Getsemani. Bukan keinginanku yang aku lakukan, tetapi keinginan Bapakku yang di surga. Harusnya orang Kristen melakukan hal yang sama. Bahwa bukan keinginanku aku lakukan, tetapi keinginan Tuhan Yesus di dalam kehidupanku. Saya pernah melihat seorang prajurit Bapak Ibu Saudara. Dia ditampar oleh atasannya. Dia mengatakan siap. Ditampar lagi dia mengatakan siap. Ditampar lagi dia mengatakan siap, dan tidak ada kata yang lain selain siap. Kenapa dia ditampar? Karena dia sudah melakukan kesalahan. Dan ditampar dia mengakui bahwa dia salah dan dia siap untuk memperbaiki kesalahannya. Harusnya orang Kristen bukankah seperti itu? Kita seringkali jatuh di dalam kedagingan, tetapi kita tidak menikmati kedagingan itu. Kita menyesalinya. Dan ketika Tuhan meminta kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, kita pun harus mengatakan siap. Dan pada akhirnya Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus untuk memahami dasar ajaran yang telah mereka terima, yaitu mereka adalah milik Kristus yang telah dibeli lunas oleh darah Yesus di kayu salib. Konsekuensinya, setiap mereka harus memiliki cara berpikir dan hidup sama seperti Kristus. Bukan gnostik, bukan dari filsafat Helenistik, bukan mementingkan keinginan daging, bukan percabulan dan lain sebagainya. Paulus mendorong mereka hidup di dalam kekudusan dan menjaga moralitasnya dengan setia sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dan saya mengaku diri sebagai orang Kristen, kita mengaku diri sebagai orang yang mau mengasihi Tuhan, maka tidak ada alasan kita harus ikut teladan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus memberikan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Paulus menulis surat ini untuk jemaat Korintus, tetapi surat ini juga untuk mengoreksi kehidupan iman dan pribadi kita. Apakah hari ini engkau dan saya hidup di dalam dosa percabulan? Apakah engkau dan saya hidup di dalam keserakahan? Apakah engkau dan saya hidup di dalam sifat sikap egoistik yang begitu tinggi? Maka waktunya kita melepaskan itu, sebab kita anak-anak Tuhan yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Sebab di kesempatan ini kami diajar kembali untuk melihat betapa berharganya tubuh kami. Sehingga kami harus merawat dan memelihara tubuh ini yang adalah bait suci untuk kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami hendak mengikat diri kami dengan Tuhan, supaya kami satu roh dengan Tuhan. Kami hendak Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan taat, dan bukan sampai ketaatan saja, tetapi juga kesetiaan. Sebab kami tahu waktu selalu menggoda kami untuk berbelok jalan ke jalan yang berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami ingin terus fokus kepada Tuhan, melakukan firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Pada akhirnya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan semata-mata. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia ini, kami berdoa untuk dunia ini, kami berdoa khususnya untuk kota kami Magelang ini, supaya diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan juga perlindungan dari Tuhan, supaya terhindar dari segala pengaruh-pengaruh buruk yang merusak moralitas generasi muda. Bahkan Tuhan kiranya menganugerahkan kekuatan kesehatan, supaya virus COVID-19 ini tidak terus meluas, tetapi makin hari makin dapat ditangani. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dikala hatiku sunyi, sendiri tak ada teman, hidup sepi di tiap saat. Waktuku
dengar Yesusku memanggil namaku, dan ku dengar manis suaranya. Saat ku buka hatiku, Yesus pun menyambutku. Hidup ini tak sendiri lagi. Hai sobatku, janganlah engkau gelisah. Yesus menantimu dengan cinta kasih. Dia ada di kala hidupmu sunyi. Datanglah padanya, Dia akan menyambutmu. Dikala hatiku sunyi, sendiri tak ada teman, hidup sepi di tiap saat. Waktu ku dengar Yesusku memanggil namaku, dan ku dengar manis suaranya. Saat ku buka hatiku, Yesus pun menyambutku. Hidup ini tak sendiri lagi. Hai sobatku, janganlah engkau gelisah. Yesus menantimu dengan cinta kasih. Dia ada di kala hidupmu sunyi. Datanglah padanya, Dia akan menyambutmu. Hai sobatku, janganlah engkau gelisah. Yesus menantimu dengan cinta kasih. Dia ada di kala hidupmu sunyi. Datanglah padanya, Dia akan menyambutmu. Datanglah padanya, Dia akan menyambutmu.